Ya Tuhan, punya mula kebesaran, kejayaan, kehormatan, kemasyuran, dan keagungan. Ya segala kalanya yang ada di langit dan di bumi. Ya Tuhan, punya mula kerajaan Engkau yang tertinggi itu melebihi segala kalanya sebagai kepala. Sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripadamu, dan Kau yang berkuasa atas segala kalanya. Dalam tangan-Mu lah kekuatan dan kejayaan. Dalam tangan-Mu lah kuasa membesarkan dan mengokohkan segala-galanya. Sekarang ya Tuhan Yesus Bapa kami bersyukur kepada-Mu. Kami berterima kasih karena kasih-Mu. Dan kami kan selalu memuji nama-Mu yang agung, besar, ajaib, sempurna Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus buat semua yang Tuhan Kau berikan dalam hidup kami. Ku naikkan syukur padamu Yesus. Ku sembah sujud kepadamu Tuhan di hadapan tahta kemuliaan-Mu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Segala puji syukur bagi-Mu, haleluya. Ku tinggikan nama-Mu selalu. Kemuliaan hanya bagi-Mu. Terpujilah nama-Mu, amin, haleluya. Ku naikkan syukur padamu Yesus. Ku sembah sujud kepadamu Tuhan di hadapan tahta kemuliaan-Mu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya, amin, haleluya. Segala puji syukur bagi-Mu, haleluya. Ku tinggikan nama-Mu selalu. Kemuliaan hanya bagi-Mu. Terpujilah nama-Mu, amin, haleluya. Segala puji syukur bagi-Mu, amin, haleluya. Ku tinggikan nama-Mu selalu. Kemuliaan hanya bagi-Mu. Terpujilah nama-Mu, amin, haleluya. Ku naikkan syukur padamu Yesus. Ku sembah sujud kepadamu Tuhan di hadapan tahta kemuliaan-Mu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Segala puji syukur bagi-Mu, amin, haleluya. Ku tinggikan nama-Mu selalu. Kemuliaan hanya bagi-Mu. Terpujilah nama-Mu, amin, haleluya. Segala puji syukur bagi-Mu, haleluya. Ku tinggikan nama-Mu selalu. Kemuliaan hanya bagi-Mu. Terpujilah nama-Mu, amin, haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus Bapakku. Engkau sungguh baik, kasih-Mu sempurna. Kemuliaan dan kehormatan bagi-Mu Yesus. Terpujilah nama-Mu, haleluya. Terpujilah, amin, haleluya. Nama-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus buat kasih-Mu. Terima kasih buat anugerah-Mu Bapa. Terima kasih buat segala-galanya. Kalau kami bisa dipelihara Tuhan Yesus sampai detik ini, kami bisa melakukan pekerjaan Tuhan, kami bisa bernafas, itu semata-mata karena anugerah-Mu yang besar.
Kami sebetulnya tidak layak Tuhan, tidak layak, tidak layak. Tapi semua karena anugerah-Mu, kasih-Mu yang besar. Engkau baik Tuhan Yesus, Engkau baik, sangat baik. Mau kami lebih dekat dengan Tuhan, kamu lebih cinta Tuhan Yesus. Kuasailah hidup ini Tuhan. Kami melangkah di dalam kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Izinkanlah sebentar kami baca firman-Mu. Kuduskan kami Tuhan. Biar hari demi hari kami melangkah bersama dengan Tuhan. Berjalan menurut kehendak-Mu Bapa. Supaya hidup kami menjadi alat untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih. Kami percaya Kau mendengar doa kami dan memberkati kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami hamba-Mu sudah berdoa. Amin. Puji Tuhan. Shalom dan selamat pagi. Selamat kita berjumpa kembali pada hari Kamis pagi ini, tanggal 30 Desember 2021. Kepada Bapak Ibu Saudara semua ini cinta dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Kita bersyukur kepada Tuhan Yesus. Sepanjang oleh rahmat anugerah yang besar, kita masih dipelihara sama Tuhan. Untuk kita senantiasa hidup di dalam kasih karunia Tuhan. Seperti tertulis di dalam 2 Korintus pasal 9 ayat 15 saya membacakan. 2 Korintus pasal 9 ayat 15 demikian firman Tuhan. Syukur kepada Allah karena karunia-Nya yang tak terkatakan itu. Amin. Kita bersyukur semua karena anugerah Tuhan. Saya dipelihara bersama Bapak, Ibu, Saudara semua keluarga kita dipelihara Tuhan. Dari sejak 1 Januari sampai hari ini tanggal 30 Desember. Berarti tinggal 1 hari besok. Kita adalah hari yang terakhir pada tahun 2021. Dan saya minta ampun kepada Tuhan. Dan saling minta maaf. Saya juga minta maaf kepada Bapak, Ibu, Saudara semua. Mungkin ada kelemahan, ada kekurangan, ada yang tidak berkenan. Selama pelayanan saya dari 1 Januari 2021. Sampai pada tanggal 30 hari ini dan besok tanggal 31 Desember 2021. Marilah kita saling memaafkan, saling ampun mengampuni, dan kita memperbaiki diri kita. Minta kekuatan dan minta hikmah dari Tuhan. Minta pimpinan Roh Kudus, supaya Roh Kudus akan menyertai kita. Supaya kita tidak melangkah menurut apa yang kita lihat. Kalau kita melangkah menurut apa yang kita lihat, berarti kita benarnya sendiri. Tapi kita minta sama Tuhan, supaya kita berada di dalam kasih karunia Tuhan, hidup menyenangkan hati Tuhan Yesus. Demikian firman Tuhan saya membaca. Pagi yang indah ini, saya membaca kitab 1 Samuel pasal 2 ayat 27 sampai 36. Demikian firman Tuhan. Seorang abdi Allah datang kepada Eli dan berkata kepadanya, beginilah firman Tuhan. Bukankah dengan nyata aku menyatakan diriku kepada nenek moyangmu ketika mereka masih di Mesir dan takluk kepada keturunan Fir'aun. Dan aku telah memilihnya dari segala suku Israel menjadi imam bagiku, supaya mempersembahkan korban di atas mezbahku, membakar ukupan, dan memakai baju efod di hadapanku. Kepada kaummu telah kuserahkan segala korban api-apian orang Israel. Mengapakah engkau memandang dengan loba kepada korban sembelihanku dan korban sajianku yang telah kuperintahkan, dan mengapa engkau menghormati anak-anakmu lebih daripadaku, sambil kamu menggumulkan dirimu dengan bagian yang terbaik dari setiap korban sajian umatku Israel? Sebab itu demikianlah firman Tuhan Allah Israel, sesungguhnya aku telah berjanji, keluargamu dan kaummu akan hidup di hadapanku selamanya. Tetapi sekarang demikianlah firman Tuhan, jauhlah hal itu daripadaku, sebab siapa yang menghormati aku akan kuhormati, tetapi siapa yang menghina aku akan dipandang rendah. Sesungguhnya akan datang waktunya bahwa aku akan mematahkan tangan kekuatanmu dan tangan kekuatanmu kaummu, sehingga tidak ada seorang kakek dalam keluargamu. Maka engkau akan memandang dengan mata bermusuhan kepada segala kebaikan yang akan ku lakukan kepada Israel, dan dalam keluargamu takkan ada seorang kakek untuk selamanya. Tetapi seorang daripadamu yang tidak kulenyapkan dari lingkungan mezbahku akan membuat matamu rusak dan jiwamu merana. Segala tambahan keluargamu akan mati oleh pedang lawan. Inilah yang akan menjadi tanda bagimu, yakni apa yang akan terjadi pada kedua anakmu itu, Hofni dan Pinahas. Pada hari yang sama, keduanya akan mati.
Dan Engkau akan mengangkat bagiku seorang imam kepercayaan yang berlaku sesuai dengan hatiku dan jiwaku. Dan aku akan membangunkan baginya keturunan yang teguh setia, sehingga ia selalu hidup di hadapan orang yang kau urapi. Kemudian siapa yang masih tinggal hidup dari keturunanmu akan datang sujud menyembah kepadanya, meminta sekeping uang perak atau sepotong roti, dan akan berkata, tempatkan akhirnya aku dalam salah satu golongan imam itu, supaya aku dapat makan sekerat roti. Amin. Demikian firman Tuhan yang sudah kita baca dengar. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, setiap kita semua diberkati Tuhan. Marilah kita mau senantiasa bersandar kepada Tuhan. Kita mau renungkan firman Tuhan siang dan malam. Dan kita setia, cinta, taat menjadi pelaku firman Tuhan. Itu menjadi kerinduan dari Tuhan. Kerinduan kita bersama. Ada dua hal penting di sini. Firman Tuhan biarpun begitu cukup singkat, mungkin 15 menit selesai. Karena masalahnya di sini ada dua hal penting yang saya mau sampaikan. Yang pertama, di ayat 30. Sebab itu demikian firman Tuhan Allah Israel, sesungguhnya aku telah berjanji, keluargamu dan kaummu akan hidup di hadapanku selama-lamanya. Tetapi sekarang demikian firman Tuhan, jauhlah hal itu daripadaku. Sebab siapa yang menghormati aku akan kuhormati, tetapi siapa yang menghina aku akan dipandang rendah. Yang pertama, mari ini janji Tuhan kepada kita, keluarga kita, bahwa Tuhan senantiasa memberkati. Keluarga kita akan hidup di hadapan Tuhan selama-lamanya, di dalam damai bersama Tuhan. Asal dan kejahatan, mari kita belajar untuk menghormati Tuhan. Kita percuma Bapak Ibu kalau kita tidak menghormati Tuhan, mati. Seperti Hofni dan Pinehas. Hofni, Pinehas, ini dasar firman Tuhan. Kenapa? Karena terjadi Hofni dan Pinehas, dia tidak takut kepada Tuhan. Dia menjadi seorang pelayan Tuhan, tapi dia menjadi orang dursilah. Dia tidak menghormati pelayanan pekerjaan Tuhan dengan takut. Seperti Bapak Ibu baca dalam 1 Samuel pasal 2 ayat 12. Saya mau baca 1 Samuel pasal 2 ayat 12 dikatakan, adapun anak-anak lelaki Eli adalah orang-orang dursila. Mereka tidak mengindahkan Tuhan. Berarti tidak menghormati Tuhan. Makanya firman Tuhan keluar ini, demikian firman Tuhan. Jauhlah hal itu daripadaku. Siapa yang menghormati aku akan kuhormati. Tapi siapa yang menghina aku akan dipandang rendah. Mari kita melalui firman Tuhan yang sudah kita dengar yang pertama. Kita belajar menghormati Tuhan dengan sungguh-sungguh. Jangan pernah kita belajar menghina pekerjaan Tuhan. Kalau menghina pekerjaan Tuhan, menghina Tuhan, akan mati. Bapak Ibu Saudara nih, Herodes aja mati dimakan cacing. Karena apa? Dia tidak menghormati Tuhan. Ditempeleng dia, mati dia dengan di hadapan Tuhan. Maka kita belajar untuk senantiasa kita hormat dan takut kepada Tuhan. Kalau hormat dan takut kepada Tuhan, maka Tuhan sebaliknya akan pelihara hidup kita. Kalau kita tidak hormat sama Tuhan, bukti nyata Bapak Ibu. Maka kita belajar untuk senantiasa kita selalu cinta Tuhan. Kita menghormati Tuhan dengan sungguh-sungguh. Kalau kita menghormati dengan sungguh-sungguh, Tuhan akan pelihara kita. Karena kerinduan daripada Tuhan, suatu hari kalau kita masuk di dalam kerajaan surga, buat selama-lamanya. Buat apa kalau kita tidak menghormati Tuhan? Berarti kita bermusuhan dengan Tuhan. Kalau bermusuhan dengan Tuhan, apa untungnya? Kalau kita berhadapan dengan Tuhan, ngeri benar. Kalau saudara baca di dalam Ibrani pasal 10, saya mau bacakan ini. Ibrani pasal 10 dikatakan, kalau jatuh ke tangan Tuhan, ngeri benar. Dalam ayat 31, ngeri benar kalau jatuh ke dalam tangan Allah hidup. Ngapain sudah berani bermusuh dengan Tuhan? Nyawa ada di tangan Tuhan. Selesai juga kita. Fir'aun mati. Raja Saul mati. Semua diambil sama Tuhan. Nyawanya ambil. Karena Tuhan yang berkuasa. Siapa yang bisa lawan Tuhan, saudara? Ya, maka kita bersyukur kepada Tuhan. Kalau sampai detik ini kita bisa melayani pekerjaan Tuhan, itu karena anugerah Tuhan. Coba nih bukti nyata. Herodes makan karena tidak hormat sama Tuhan. Dalam Kisah Rasul pasal 12 ayat 23, saya mau bacakan nih. Kisah Rasul pasal 12 ayat 23. Dan seketika itu juga ia ditampar malaikat Tuhan karena ia tidak memberi hormat kepada Allah. Ia mati dimakan cacing-cacing. Coba, kalau tidak hormat sama Tuhan, mati Bapak Ibu, selesai sudah. Ya, berani-berani melawan Tuhan ini, Hofni Pinehas, mati. Ya, oleh itu belajar kita takut sama Tuhan, itu yang pertama. Dan yang kedua, ada ayat 35, demikian firman Tuhan, ayat 35. Dan aku akan mengangkat bagiku seorang imam kepercayaan yang berlaku sesuai dengan hatiku dan jiwaku. Dan aku akan membangunkan baginya keturunan yang teguh setia, sehingga ia selalu hidup di hadapan orang yang kurapi. Coba mari kita menjadi orang yang dipercaya sama Tuhan. Yang menyenangkan hati Tuhan. Supaya jangan sampai kita berani yang tidak setia.
tidak hormat sama Tuhan seperti Hofni dan Pinhas. Tapi melalui firman-firman selalu kita dengar. Takut sama Tuhan, cinta Tuhan. Selalu saya tekankan Bapak Ibu, mari kita mau setia sama Tuhan. Setia dasarnya cinta. Dan kita mau taat perintah-perintah Tuhan. Kita kerja dengan sungguh-sungguh. Sebab di situ Tuhan akan memberikan upah. Saya memberikan ayat penutup dalam Ibrani pasal 11. Tuhan akan memberikan upah kepada orang-orang yang sungguh-sungguh mencari Tuhan. Ibrani 11 ayat 6b, demikian firman Tuhan. Dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Mari kita mau sungguh-sungguh ikut Yesus. Melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Apapun yang tujuannya kepada Yesus, mari kita lakukan dengan tujuan dengan sungguh-sungguh. Apa yang tujukan kepada Tuhan, hormat kita kepada Tuhan. Termasuk horizontal juga, sesama kita juga harus hormat. Yang penting jangan melanggar firman. Umur kita hanya singkat di dunia ini. Berarti kita minta hidup perkenanan Tuhan, sehingga hidup kita layak kepada Tuhan. Mari kita bersyukur kepada Tuhan. Kalau Tuhan sudah pelihara hidup kita sampai pada tanggal 30 Desember. Besok adalah hari yang terakhir di bulan Desember. Komit kita kepada Tuhan. Besok tetap saya berikan firman. Sampai 1 Januari. Saya berterima kasih kepada Tuhan. Kalau saya bisa hidup sampai 1 Januari. Terus beritakan firman Tuhan pagi dan malam. Berarti sudah berjalan 1 tahun. 365 hari. Ini semua karena anugerah Tuhan. Tuh saya bersyukur kepada Tuhan. Ku naikkan syukur padamu Yesus. Ku sembah sujud kepadamu Tuhan di hadapan tahta kemuliaan-Mu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Oh haleluya. Segala puji syukur bagimu. Amin haleluya. Ku tinggikan nama-Mu selalu. Kemuliaan hanya bagimu. Terpujilah nama-Mu. Amin haleluya. Segala puji syukur bagimu. Amin haleluya. Ku tinggikan nama-Mu selalu. Kemuliaan hanya bagimu. Terpujilah nama-Mu. Haleluya. Terpujilah. Amin haleluya. Nama-Mu. Amin haleluya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari orang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan. Selamat pagi, selamat beraktivitas, dan besok kita ibadat terakhir di tahun 2021. Dan sama-sama tanggal 1 Januari 2022. Terus saya tetap langsungkan pekerjaan Tuhan dari perjanjian baru, perjanjian lama. Terus tidak ada perubahan sampai Tuhan sudah datang kembali. Dan Immanuel, Tuhan bersama kita. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Jangan lupa berjaga dan berdoa sampai Tuhan sudah datang kembali. Immanuel. Puji Tuhan. Haleluya. Amin.